Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan pembahasan naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah pengganti daripada fa'il. Naibul fa'il ini ada ketika fa'il di dalam susunan kalimat tersebut tidak disebutkan. Tidak disebutkan ini karena beberapa tujuan. Bisa jadi karena memang fa'ilnya sengaja tidak disebutkan, atau karena memang fa'il ini tidak diinginkan untuk disebutkan. Ketika fa'il ini tidak disebutkan, maka tidak semua kalimat dapat menjadi pengganti daripada fa'il yang dibuang tersebut. Hanya ada beberapa kalimat saja yang berhak untuk menjadi pengganti daripada fa'il ini. Di antaranya adalah maf'ul bih, selanjutnya adalah masdar, selanjutnya adalah dzaraf, dan kemudian jar majrur. Lalu manakala di dalam susunan kalimat ini semua kalimat-kalimat ini ada, maf'ul bih ada, masdar ada, dzaraf ada, dan kemudian juga terdapat jar majrur, maka yang paling berhak untuk menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih. Jadi selama masih ada maf'ul bih, maka yang paling berhak menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih. Namun bagaimana manakala maf'ul bih di sini juga tidak ada? Yang ada hanya ketiga kalimat ini, masdar, dzaraf, atau jar majrur. Maka yang bisa menjadi naibul fa'il itu adalah salah satu daripada ketiga kalimat ini. Boleh masdar, boleh dzaraf, dan juga boleh jar majrur, sekalipun kalimat tersebut berada di akhir susunan kalimat. Jadi katakanlah setelahnya fi'il ini baru kemudian ada dzaraf, kemudian ada jar majrur, baru kemudian yang terakhir itu adalah masdar. Apakah masdar ini juga boleh menggantikan kedudukan daripada fa'il yang telah dibuang tersebut? Jawabannya adalah boleh. Jadi boleh-boleh saja di antara ketiga hal ini menjadi pengganti daripada fa'il setelah fa'il itu dibuang, selama maf'ul bih ini juga tidak disebutkan, baik posisinya berada di dekat fi'il, atau berada di tengah, atau bahkan berada di akhir susunan kalimat. Lalu apakah semua masdar, apakah semua dzaraf, apakah semua susunan dari jar majrur ini dapat menjadi pengganti daripada naibul fa'il? Tentu tidak. Tidak semua masdar, dzaraf, atau jar majrur itu bisa langsung menjadi naibul fa'il. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dari ketiga hal ini untuk bisa menjadi pengganti daripada fa'il. Apa saja syarat-syarat tersebut? Untuk pembahasan kita kali ini, kita fokuskan kepada syarat dan ketentuan daripada masdar untuk bisa menggantikan posisi daripada fa'il sebagai naibul fa'il. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang syarat dari masdar yang dapat menjadi naibul fa'il. Dalam hal ini tidak hanya sekedar masdar, lafadz yang memiliki kemiripan dengan masdar ini juga dapat menjadi pengganti daripada fa'il. Dalam hal ini adalah isim masdar. Jadi bukan hanya sekedar masdar, isim masdar pun dapat menjadi pengganti daripada masdar, di mana terdapat perbedaan di antara keduanya. Manakala masdar ini adalah kalimat yang memiliki kesamaan dengan bentuk fiilnya di dalam satu tasrif. Jadi ketika tasrifan awal mengikuti wazan fa'ala, maka masdarnya pun harus mengikuti wazan fa'ala ini. Begitu juga ketika fiilnya itu mengikuti wazan fa'ala, maka masdarnya ini pun harus mengikuti tasrif daripada wazan fa'ala.
manakala kalimat yang ada ini tidak mengikuti tasrif daripada wazan fiilnya, namun memiliki kesamaan dalam segi aslul wahid, dalam segi asal kata, maka kalimat itu tidak disebut dengan masdar, melainkan disebut dengan isim masdar. Kita ambil contoh seperti lafaz tawaddoa. Tawaddoa ini mengikuti wazan tafa'ala, yang bentuk masdarnya seharusnya mengikuti wazan tafa'ulan atau tafa'ulun. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Manakala mengikuti wazan ini, maka lafaz tersebut adalah berupa masdar. Contohnya seperti lafaz tawaddoa. Tawaddoa ini berwazan tafa'ala, yang bentuk masdarnya mengikuti wazan tafa'ulan, yaitu tawadduan. Tawaddoa yatawaddau tawadduan, ini adalah masdar. Namun seringkali lafaz tawadduan ini tidak digunakan di dalam kalam Arab, melainkan yang seringkali digunakan adalah berupa istilah wudu'an. Jadi tawaddoa berwudu adalah merupakan bentuk fi'il matinya, sementara lafaz wudu'an ini adalah bentuk isim masdar dari lafaz tawaddoa. Tawaddoa ya tawaddau wudu'an. Sehingga lafaz wudu'an ini tidak dapat disebut dengan masdar, melainkan disebut dengan isim masdar, karena memang bentuk daripada wudu'an sendiri tidak sama dalam segi tasrif fiilnya, di mana seharusnya mengikuti wazan tafa'ulan, namun di sini memiliki wazan yang berbeda. Contoh yang lain seperti lafaz iltasala. Iltasala ini mengikuti wazan ifta'ala, yang bentuk masdarnya seharusnya berupa lafaz iltisal, mengikuti wazan ifti'al. Namun bentuk masdar semacam ini jarang sekali digunakan. Yang sering kali digunakan itu adalah lafaz ghuslan atau ghuslun. Iltasala mandi, ini bentuk fi'il matinya, sementara bentuk masdarnya harusnya adalah iltisal, namun yang digunakan adalah ghuslun, mandi. Karena memang bentuk daripada ghuslun ini tidak sama dalam wazan dari tasrif fi'ilnya, maka ghuslun ini adalah isim masdarnya. Selanjutnya iltisalun ini adalah bentuk masdarnya. Karena lafaz ghuslun ini memiliki kesamaan dalam aslul wahid dengan lafaz iltisal, yaitu pada asalnya adalah berupa huruf ghain, sin, dan lam. Ini semuanya juga sama. Begitu juga dengan lafaz tawaddoa serta lafaz wudu'an yang memiliki aslul wahid yang sama, yaitu berupa huruf wawu, bod, dan juga berupa huruf hamzah. Pembahasan tentang perbedaan antara masdar dengan isim masdar ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Jadi masdar ataupun isim masdar ini dapat menjadi naibul fa'il, sebagai pengganti dari fa'il ketika fa'il itu tidak disebutkan. Syarat daripada masdar atau isim masdar untuk bisa menjadi naibul fa'il itu ada dua. Syarat yang pertama adalah harus berupa masdar yang tasarruf. Maksud daripada tasarruf di sini adalah tidak selalu berada di dalam mahal nasab, tetapi dapat berpindah-pindah i'rab sesuai dengan kedudukan dan posisinya di dalam susunan kalimat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masdar atau juga disebut dengan maf'ul mutlak ini i'rabnya selalu dalam keadaan nasab, karena memang maf'ul mutlak sendiri bentuknya wajib berupa masdar dan termasuk di dalam mansubatul asma, yaitu kedudukan-kedudukan dari kalimat isim yang wajib dibaca nasab.
Jadi di sini masdar yang dapat menjadi pengganti dari fa'il tersebut haruslah masdar yang tasarruf, bukan masdar yang keadaannya selalu menjadi maf'ul mutlak, di mana maf'ul mutlak sendiri harus selalu dalam keadaan nasab. Jadi bukan masdar yang semacam ini yang bisa menjadi naibul fa'il, haruslah masdar yang sewaktu-waktu dia itu dapat menjadi rofa, dapat menjadi jer sesuai dengan kedudukan dan posisinya di dalam susunan kalimat. Dia bisa menjadi rofa ketika berkedudukan sebagai mubtada, dia juga bisa rofa sebagai fa'il, dia juga bisa rofa sebagai isim daripada kana, dan seterusnya. Begitu juga bisa dalam keadaan jer ketika dimasukin oleh huruf jer, dan bisa juga dalam keadaan jer ketika berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Jadi masdar yang semacam inilah yang bisa berubah-ubah keadaan i'rabnya, inilah yang dapat menjadi naibul fa'il. Manakala masdar tersebut selalu digunakan dalam bentuk nasab, selalu digunakan dalam kedudukan sebagai maf'ul mutlak, maka masdar semacam itu tidak dapat menjadi pengganti daripada fa'il. Kita ambil contoh masdar yang sudah tasarruf atau masdar tasarrufi, seperti lafadz fahmun yang memiliki makna pemahaman. Lafadz fahmun di sini bisa dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer, tergantung kepada posisinya di dalam susunan kalimat. Contohnya seperti lafadz al-fahmu daruriyun lil muta'allimi. Al-fahmu, adapun pemahaman itu, daruriyun, ialah suatu hal yang penting lil muta'allimi, bagi seorang pelajar. Pemahaman itu penting bagi pelajar. Di sini lafadz al-fahmu adalah merupakan masdar yang dalam keadaan rofa karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz inna al-fahma daruriyun. Innal fahma, sesungguhnya pemahaman itu, daruriyun, ialah suatu hal yang penting. Al-fahma di dalam susunan ini dalam keadaan nasab sebagai isim daripada inna. Jadi di sini dalam keadaan nasab. Contoh yang lain seperti lafadz i'tamadtu alal fahmi. I'tamadtu, bersandar atau berpegang teguh siapa aku, alal fahmi, atas pemahaman. Aku bersandar pada pemahaman. Di sini lafadz al-fahmi dalam keadaan jer karena memang dimasukin oleh huruf jer. Jadi di sini dalam keadaan jer. Lafadz al-fahmi karena memang kedudukan i'rabnya dapat berubah-ubah sesuai dengan posisinya di dalam susunan kalimat, maka model lafadz yang semacam inilah yang dapat menjadi naibul fa'il. Fahmun sendiri adalah merupakan bentuk masdar dari lafadz fahima yafhamu fahmun atau fahman. Contoh yang lain seperti lafadz julusun. Julusun ini juga bentuk masdar dari lafadz jalasa. Jalasa yajlisu julusun. Julusun ini memiliki keadaan i'rab yang bisa berubah-ubah, bisa dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer sesuai dengan posisinya di dalam susunan kalimat. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain yang tidak hanya dalam keadaan nasab namun bisa berubah keadaan i'rabnya sesuai dengan keadaan yang ada. Manakala masdar ataupun isim masdar ini selalu dalam keadaan nasab dan tidak bisa rofa ataupun jer, maka masdar tersebut tidak dianggap sebagai masdar yang tasarruf, melainkan di sini disebut dengan masdar yang ghairut tasarruf.
masdar yang keadaan i'rabnya tidak dapat berubah. Artinya dia itu selalu digunakan di dalam kalam Arab dalam keadaan nasab, tidak bisa dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan jer. Dan masdar yang ghairu tasarruf ini tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti lafaz ma'adza. Ma'adza atau ma'adzun. Ma'adza ini adalah bentuk masdar dari fi'il madhi yang berupa lafaz adza. Adza ya'udzu. Audun wa ayyadun wa ma'adzun. Jadi ma'adzun ini adalah bentuk dari masdar mim. Adza ya'udzu audun atau ayyadun wa ma'adzun. Jadi di sini masdar atau isim masdar atau masdar mim manakala masuk dalam kategori tasarruf ini bisa menjadi naibul fa'il. Manakala yang ghairu tasarruf maka tidak bisa menjadi naibul fa'il. Lafaz ma'adza ini selalu digunakan dalam keadaan nasab, tidak pernah digunakan dalam keadaan rofa ataupun jer. Kita ambil contoh seperti lafaz ma'adzallahi an yaudura al-aminu. Ma'adzallahi, aku benar-benar berlindung kepada Allah, ayyaudura, kepada akan berkhianat, al-aminu, siapa orang yang terpercaya. Aku berlindung kepada Allah dari pengkhianatan orang yang terpercaya. Di sini terdapat lafaz ma'adzallahi, di mana penggunaan daripada lafaz ma'adzun ini selalu sebagai maf'ul mutlak, sehingga dia itu selalu dalam keadaan nasab dan tidak pernah digunakan selain sebagai maf'ul mutlak. Lafaz ma'ad di sini nasab oleh kalimat fi'il yang dibuang. Takdirannya adalah a'udzu ma'adzallahi. A'udzu, berlindung siapa aku, ma'adzallahi, dengan benar-benar berlindung kepada Allah, ayyaudura al-aminu. Karena memang lafaz ma'adzallah ini hanya dapat digunakan oleh orang Arab sebagai kalimat yang selalu dalam keadaan nasab, maka lafaz ma'adza di sini tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena naibul fa'il ini hukumnya sama dengan fa'il, di mana fa'il ini harus dibaca rofa. Bagaimana lafaz ma'adza ini dapat menjadi pengganti daripada fa'il sedangkan dia itu i'rabnya selalu dalam keadaan nasab? Tentu tidak bisa. Haruslah lafaz atau bentuk masdar yang bisa dalam keadaan rofa yang dapat menjadi pengganti daripada fa'il. Jadi alasannya kenapa lafaz ma'adza ini tidak bisa menjadi naibul fa'il, karena lafaz ma'adza ini selalu dalam keadaan nasab. Oleh orang Arab selalu digunakan sebagai maf'ul mutlak. Oleh karena itu dia tidak bisa dalam keadaan rofa sebagaimana yang seharusnya i'rab daripada naibul fa'il. Ini syarat yang pertama dari masdar, isim masdar atau masdar mim yang dapat menjadi pengganti daripada naibul fa'il itu haruslah yang tasarruf atau tasarrufi, tidak boleh yang ghairut tasarruf. Kemudian syarat yang kedua itu haruslah yang ikhtisas. Yang dimaksud dengan ikhtisas di sini adalah masdar tersebut harus memiliki tambahan makna baru. Manakala masdar atau isim masdar atau masdar mim tidak memiliki tambahan makna baru, maka masdar yang semacam itu tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Pada asalnya masdar sendiri memiliki makna peristiwa atau kejadian yang murni. Kita ambil contoh seperti lafaz qiraah. Qiraatun ini adalah bentuk masdar daripada lafaz qara'a.
Manakala bentuknya hanya sekedar kiroah saja yang bermakna bacaan, maka lafadz semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il karena memang masih belum memberikan tambahan makna baru. Contohnya ketika kita mengatakan qara'a Khalidun qira'atan. Qara'a membaca, Khalidun siapa Khalid, qira'atan dengan suatu bacaan. Ketika lafadz Khalidun ini dibuang, maka yang tersisa adalah lafadz qira'atan sebagai masdar yang murni, maka lafadz qira'ah ini tidak bisa dijadikan secara langsung sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena lafadz qira'ah di sini adalah merupakan bentuk masdar yang masih belum memiliki tambahan makna yang baru, hanya sekedar bacaan saja. Bacaan yang bagaimana yang dibaca itu ini masih belum jelas. Oleh karena itu haruslah masdar yang ikhtisos, masdar yang memiliki tambahan makna barulah yang dapat menjadi naibul fa'il. Contoh yang lain seperti lafadz fahima Zaidun fahman. Fahima faham atau mengerti Zaidun siapa Zaid, fahman dengan benar-benar mengerti. Kemudian lafadz Zaid ini dibuang dan yang tersisa hanyalah masdar saja, di mana masdar ini masih belum ikhtisos, masih belum memberikan tambahan makna baru. Maka lafadz fahmun di sini tidak bisa kita katakan fuhima fahmun dijadikan sebagai naibul fa'il. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena hal ini seolah-olah hanya mengulang-ulang makna saja. Fuhima difahamin, fahmun apa suatu pemahaman. Ini mengulang-ulang makna. Sama dengan ketika kita mengatakan quri'a qira'atun. Quri'a dibaca, qira'atun apa suatu bacaan. Ini juga mengulang-ulang makna. Maka model masdar semacam itu tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Jadi haruslah masdar yang ikhtisos, masdar yang memberikan tambahan makna baru. Bagaimana caranya agar masdar tersebut memiliki tambahan makna baru? Tambahan makna baru tersebut dapat diambilkan dari lafadz yang lain. Di antaranya, yang pertama kita bisa memberikan tambahan makna baru terhadap masdar yang akan kita jadikan sebagai naibul fa'il itu dengan cara diberi naat. Contohnya seperti lafadz fahmun tadi. Lafadz fahmun awalnya memang tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il karena memang masih belum ikhtisos. Namun manakala lafadz fahmun itu kita beri naat, maka bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Seperti ketika kita mengatakan fahima Khalidun, fahima faham Khalidun siapa Khalid, fahman dengan suatu pemahaman. Kemudian Khalid ini dibuang, maka yang tersisa adalah fuhima fahmun. Fuhima difahamin, fahmun apa suatu pemahaman. Ini masih belum bisa dijadikan naibul fa'il. Caranya supaya bisa ditambahkan naat, sehingga nanti boleh kita katakan fuhima fahmun amikun. Fuhima difahamin, fahmun apa suatu pemahaman, amikun yang mendalam. Pemahaman yang mendalam itu difahamin. Maka masdar yang semacam ini sudah dapat dijadikan sebagai naibul fa'il karena pada masdar ini sudah terdapat ikhtisos, sudah mendapatkan tambahan makna baru dengan adanya naat yang ada pada lafadz fahmun. Sebelum adanya lafadz amik, bisa saja yang dimaksud dengan fahmun itu adalah pemahaman yang sangat dangkal, pemahaman yang sangat sulit, pemahaman yang sangat mendalam, pemahaman yang sangat mudah, dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar pemahaman saja, ini nanti seolah-olah hanya sekedar mengulang makna kalimat saja. Tidak ada suatu hal yang baru. Maka harus diberi tambahan makna baru, salah satunya adalah dengan cara diberi naat. Contoh yang lain, seperti lafadz ulima ilmun. Ulima diketahui, ilmun apa suatu pengetahuan. Ini masih belum bisa dijadikan sebagai naibul fa'il.
Tidak sah lafadz ilmun ini sebagai pengganti daripada fa'il yang dibuang. Harus memiliki tambahan makna baru. Katakanlah di sini kita beri tambahan na'at yang berupa lafadz nafi'un. Maka hal semacam ini sudah sah dan pantas untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Ulima diketahui ilmun nafi'un, apa ilmu yang bermanfaat. Jadi manakala hanya sekedar ilmu saja, ini maknanya masih terlalu umum. Ilmu yang bagaimana? Apakah ilmu yang buruk? Ilmu yang melanggar syariat? Ilmu yang tidak bermanfaat? Ataukah ilmu yang bermanfaat? Dan lain sebagainya. Ini adalah cara yang pertama untuk menjadikan masdar tersebut menjadi ikhtisos. Kemudian cara yang kedua adalah bisa dengan menjadikannya sebagai susunan idhofah. Artinya memberikan tambahan mudhof ilaih pada masdar tersebut. Contohnya seperti lafadz ilmun tadi. Lafadz ilmun manakala kita hanya mengatakan ulima ilmun, ulima diketahui. Ilmun apa suatu pengetahuan, ini masih belum ikhtisos. Caranya agar ikhtisos, agar memberikan makna khusus dan tambahan makna baru, salah satunya adalah dengan dijadikannya sebagai susunan idhofah. Jadi kita bisa memberikan tambahan ulima ilmul muhtari'in. Jadi sini tanwinnya dibuang. Ulima ilmul muhtari'in. Ulima diketahui ilmul mukhtariin, apa ilmunya para penemu. Ilmu dari para penemu itu telah diketahui. Di sini lafadz ilmun sudah menjadi ikhtisos dengan adanya lafadz mukhtariin yang memberikan tambahan makna baru dari masdar yang berupa lafadz ilmun tadi. Contoh yang lain seperti lafadz fahmun. Manakala kita hanya mengatakan fuhima, fahmun, fuhima difahamin. Fahmun apa suatu pemahaman. Ini masih belum memberikan makna yang baru. Namun manakala kita memberikan tambahan makna baru dengan cara memberikan tambahan mudhof ilaih. Seperti fuhima fahmul abakirah. Fuhima difahami. Fahmul abakirah apa pemahaman orang-orang yang jenius, orang-orang yang luar biasa. Maka di sini sudah memberikan penambahan makna yang baru, di mana bukan hanya sekedar pemahaman secara umum, namun pemahaman dari orang-orang yang jenius, yang luar biasa. Jadi ini sudah ikhtisos, sudah memberikan makna yang khusus, makna yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa juga kita menjadikan masdar itu ikhtisos, memiliki tambahan makna yang baru adalah dengan memberikan adat. Sehingga nanti akan menjadi tarkib adadi. Contohnya seperti lafadz kiro'ah tadi. Kalau hanya sekedar kuri'ah, kiro'atun, kuri'ah dibaca, kiro'atun apa suatu bacaan. Ini masih belum memberikan tambahan makna yang baru. Karena lafadz kiro'ah sendiri maknanya masih umum. Bacaan yang bagaimana yang dibaca itu? Apakah bacaan yang sulit, bacaan yang mudah, atau bacaan yang mana? Ini masih terlalu umum. Sehingga lafadz kiro'ah di sini tidak pantas dan tidak sah untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Lalu bagaimana caranya supaya pantas? Maka salah satunya adalah dengan diberikan adat. Sehingga boleh kita katakan kuri'a aishruna kiro'atan. Kuri'a dibaca, aishruna apa 20 kiro'atan bacaannya. 20 bacaan itu telah dibaca. Di sini lafadz kiro'atan dinasobkan bukan sebagai masdar atau sebagai maf'ul mutlak, melainkan di sini sebagai tamyiz bagi lafadz aishruna yang merupakan adat bagi lafadz kiro'ah tersebut.
Jadi agar lafadz kiroah yang pada asalnya kita jadikan sebagai naibul fa'il yang tidak sah karena memang masih belum ikhtisos, belum memberikan makna baru, maka di sini kita bisa memberikan tambahan adat, tambahan hitungan agar lafadz kiroah ini bisa sah sebagai bagian dari naibul fa'il. Jadi kiroah di sini bagian daripada isyruna yang merupakan adat, di mana kiroah di sini menjelaskan kesamaran yang terjadi pada lafaz isyruna. Manakala kita hanya mengatakan kuri'a isyruna, kuri'a dibaca isyruna apa 20? 20 apa? Ini juga masih belum jelas. Maka keberadaan daripada lafaz kiroatan ini menjadi penjelas daripada kesamaran yang ada pada lafaz isyruna. Kuri'a dibaca isyruna apa 20? 20 apa? Kiroatan bacaannya. Jadi lafaz kiroatan ini merupakan bagian daripada lafaz isyruna, di mana kiroah ini bentuknya adalah masdar yang asalnya tidak sah sebagai naibul fa'il, namun di dalam susunan ini menjadi sah sebagai naibul fa'il. Jadi kesimpulannya, masdar, isim masdar ataupun masdar mim itu dapat dijadikan sebagai naibul fa'il manakala termasuk tasarruf, artinya memiliki keadaan i'rab yang berbeda-beda, bisa rofa, bisa nasab, dan juga bisa jer. Kemudian yang selanjutnya haruslah ikhtisos, haruslah memberikan tambahan makna baru, sehingga nantinya akan menghilangkan keumuman makna daripada masdar itu sendiri. Selanjutnya masdar tersebut ketika sudah ikhtisos akan memberikan tambahan makna baru dan menjadikan susunan yang ada itu menjadi kalimat yang memberikan faedah yang baru. Tanpa adanya dua syarat, yaitu tasarruf dan ikhtisos, maka masdar tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Demikianlah penjelasan tentang syarat dan ketentuan dari masdar untuk bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.